Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Asana, NIM F1 F0190015 dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik pemerintahan Jepang. Ada 4 inti dari pembahasan saya. Yang pertama itu saya akan membahas tentang profil singkat dari negara Jepang itu sendiri. Yang kedua saya akan membahas tentang pemerintahan di Jepang. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang konstitusi Jepang, dan yang terakhir saya akan membahas tentang pembuatan keputusan dari negara Jepang. Kemudian profil Jepang atau nama resminya itu Nihongoku adalah salah satu dari negara di Asia Timur yang letaknya ada di ujung barat Samudra Pasifik atau timur laut Jepang, sebelah timur laut Jepang, bersebelahan dengan negara Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Jepang sendiri memiliki ibu kota yang bernama Tokyo dan memiliki beberapa bentuk pemerintahan. Yang pertama itu ada monarki konstitusional, yaitu yang mana kepala negara Jepang adalah seorang kaisar yang dengan tahta kekaisaran ini yang bersifat turun-temurun, dan juga kekuasaan dari kaisar ini tuh dibatasi oleh konstitusi atau diatur oleh konstitusi. Yang kedua itu ada trias politika, yaitu kekuasaan pemerintahan Jepang didistribusikan ke dalam 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga itu ada parlementer, yang mana parlementer itu berperan penting dalam pemerintahan Jepang. Parlemen ini berperan atau bertugas untuk memilih dewan eksekutif dan juga memilih atau menunjuk perdana menteri yang untuk menjadi di Jepang. Yang keempat itu ada negara kesatuan. Jepang terdiri dari 47 prefektur yang memiliki kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintahan pusat. Yang kelima itu ada multipartai, yang mana Jepang itu menganut sistem banyak partai atau lebih dari 2 partai. Yang terakhir itu ada bicameral atau sistem praktik 2 kamar. Seperti yang ada di Jepang itu adalah majelis tinggi dan majelis rendah, atau ini termasuk dalam ke legislatif. Kemudian kita akan membahas tentang konstitusi Jepang. Sebelum Perang Dunia Kedua itu, Jepang itu memiliki konstitusi kekaisaran Jepang atau bisa disebut dengan konstitusi Meiji. Itu adalah undang-undang kekaisaran Jepang yang dari tahun 1889 sampai dengan tahun 1947 yang dilakukan dari babak restorasi Meiji. Undang-undang ini itu berdasarkan untuk mengizinkan sebuah sistem monarki konstitusional yang berdasarkan dengan model Prusia, yang meletakkan Kaisar Jepang sebagai penguasa aktif dan mempunyai kekuasaan politik yang besar. Dan namun bagi hal ini, dengan adanya parlemen yang dilantik, perjalanan restorasi Meiji ini juga mengembalikan kekuasaan politik langsung untuk kaisar sebagai awal mulanya setelah semakin dari 1000 tahun di Jepang. Lalu Jepang itu mengalami periode reformasi politik dan sosial serta proses westernisasi yang mempunyai tujuan sebagai mengangkat derajat Jepang sampai sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di barat. Kedua itu ada konstitusi damai atau konstitusi yang sekarang dipakai di Jepang. Ini dokumen
Konstitusi ini itu dokumen legal pendiri dari Jepang sejak tahun 1947. Konstitusi ini menempatkan pemerintahan berdasarkan sistem parlementer dan menjamin kepastian akan hak-hak dasar warga negara. Berdasarkan ketetapannya dalam konstitusi ini, Kaisar Jepang itu hanya berperan sebagai simbol negara dan persatuan rakyat, dan juga hanya menjalankan peran yang murni seremonial tanpa adanya kedaulatan yang sesungguhnya. Dan makanya itu berbeda dengan raja atau ratu lainnya, Kaisar Jepang secara formal bukanlah kepala negara, meskipun yang ditampilkan diperlakukan sebagai seorang kepala negara. Konstitusi ini lebih kepada yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Kemudian konstitusi damai ini memiliki karakteristik utama yang terkenal, yaitu terdapat di pasal 9, yaitu yang menjelaskan tentang mereka tidak memberikan hak untuk memulai perang, atau Jepang tidak ingin melakukan perang terhadap negara lain, atau untuk menjelaskan suatu penyelesaian sengketa internasional yang menggunakan kekuatan. Jadi mereka itu hanya lebih mengutamakan lewat jalur heart to heart, seperti yang dilakukan doktrin Fukuda, yaitu yang melakukan menormalisasikan hubungan Amerika dengan Jepang, yaitu dengan melakukan heart to heart atau menormalisasikan hubungan Jepang dan ASEAN. Kemudian kita ke pembahasan terakhir, yaitu tentang pengambilan keputusan Jepang. Ada 3 model pengambilan keputusan Jepang. Yang pertama itu ada routine policy, kedua ada political policy, yang ketiga itu ada critical policy. Yang pertama itu routine policy. Dalam model pengambilan keputusan ini bersifat atau dari isu yang muncul tidak kontroversial. Dari segi waktu, pengambilan keputusan ini biasanya melalui proses yang lebih panjang, karena dalam kejadian ini tuh sudah diupayakan atau sudah ada antisipasi dari kejadian ini, dan aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini tuh lebih didominasikan oleh birokrasi. Contoh dari kasus model dari pengambilan ini yaitu kasus negosiasi GATT putaran Tokyo, yaitu yang membahas tentang pengurangan tarif. Yang kedua itu ada political policy, yang mana dalam model pengambilan keputusan ini pada isinya dibahas itu yang kontroversial, atau biasa terdapat tekanan atau tuntutan masyarakat sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ini sendiri. Sama dengan routine policy, ini tuh sudah ada antisipasinya dari pemerintah atau disiapkan oleh pemerintah. Dalam aktor ini, dalam pengambilan keputusan ini tuh datang dari kalangan kelompok kepentingan dan lembaga non pemerintahan. Contoh kasus yang menggunakan model keputusan ini tuh yaitu adanya revisi perjanjian keamanan Amerika Serikat dan Jepang pas tahun 1960-an. Kemudian yang ketiga itu ada critical policy, yaitu dalam model pengambilan ini itu sifatnya isunya seringkali kontroversial, dan biasanya ini terjadi secara tiba-tiba atau yang tidak diduga. Jadi pemerintah harus mengambil keputusan ini secara singkat-singkat, tidak butuh waktu lama ini. Contoh dari kasusnya itu tersendiri itu adanya
Perdana Menteri Tanaka yang mengunjungi ke Beijing untuk menormalisasikan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.